Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang ingin kita bahas tentang menghadirkan suasana tarbawi di keluarga kita. Recording in progress. Nah, saya ingin mulai dari kalimat terakhir pada tema ini, yaitu tentang kita. Artinya min huna nabda. Dari sini kita memang harus memulainya. Yaitu dari kita. Kita sebagai apa? Kita sebagai ayah, bunda, bapak, ibu, abi, umi, kedua orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghadirkan suasana tarbawi di keluarga. Oleh karena itu kita bisa mengambil referensi atau contoh-contoh teladan. Kepala keluarga, dua orang tua yang seiring sejalan dalam menciptakan suasana tarbawi di keluarganya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bisa mulai mengambil keteladanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keluarga kecilnya, Hajar alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memboyong Hajar, istrinya bersama putranya, ke tempat yang cukup jauh perjalanan dari negeri Mesir. Sehingga mereka kemudian dengan izin Allah ada di satu lembah, di satu kawasan yang tidak berpenghuni, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tanaman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan takdir dakwah dan kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kemudian cukup menarik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, tidak lama mereka sampai di satu lembah yang tandus, tidak ada orang, tanaman, tumbuhan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam pamit kepada Hajar, memberikan isyarat bahwa dia harus kembali lagi ke Mesir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah dan risalahnya. Maka betapa terkejutnya Hajar alaihissalam ketika Nabi Ibrahim pamit kepadanya. Tapi karena Sayyidatuna Hajar alaihissalam ini juga seorang ibu yang tegar, yang sudah memiliki hati yang penuh dengan dakwah, fikrah yang sudah memahami betul arti penting peran seorang dai dan daiyah. Dia hanya berucap kepada suaminya Ibrahim alaihissalam untuk mengkonfirmasi saja, menegaskan rencananya akan meninggalkan dirinya dan anaknya di tempat yang tandus itu. Dengan mengatakan kepada Ibrahim suaminya, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini karena Allah yang memerintahkan engkau? Apakah Allah yang memang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Qala na'am. Nabi Ibrahim menjawab singkat, ya. Dan ternyata bagaimana kita lihat kecerdasan spiritual, kematangan mental Hajar alaihissalam ini, ketika sudah disebutkan Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah, Hajar alaihissalam cuma menjawab singkat, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi ini merupakan sebuah dialog keluarga yang penuh dengan nilai-nilai dakwah, tarbiyah, sehingga langsung ketemu chemistry-nya. Langsung kita bisa mendapatkan apa yang menjadi wihdatus syuur, kesatuan cita rasa, wihdatul khutwah, kesatuan langkah, wihdatul fikrah, satuan pemahaman, pemikirannya tentang dakwah dan tarbiyah ini sampai pada wihdatul ghoyah, kesatuan tujuan Allahu ghoyatuna
Allah hanyalah tujuan kita. Begitulah keluarga Nabi Ibrahim dan Hajar alaihi wassalam memberikan teladanan pada kita tentang peran kedua orang tua itu penting karena dia menjadi hulu yang akan mengalirkan nilai-nilai tarbawi kepada keluarganya. Dan tragisnya juga digambarkan ketika Nabi Ibrahim harus mundur perlahan meninggalkan keluarganya di tempat yang sunyi, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 27. Nabi Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sungguhnya aku telah meninggalkan keluargaku di satu lembah yang tidak ada tanaman. Tetapi yang membuat Ibrahim tenang adalah karena disitulah cikal bakal akan didirikan rumah Allah. Inda baitikal muharram. Tapi ada di sisi rumahmu yang dihormati. Baitullahil haram. Itulah saksi bisu di mana tempat itu dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Ya, makanya kalau disebut dalam ayat Al-Quran itu biwadin, itu memberikan sebuah gambaran yang betul-betul secara historis, secara lokasi peristiwa, situs sejarahnya juga nggak bisa dipungkiri. Karena kalau kita umrah atau haji masuk Masjidil Haram, kita masuk ke dalam, kemudian selalu arah jalan itu terus menurun ke bawah. Naik eskalator, melewati anak tangga, sampai kita di Matof, di pelataran Tawaf, maka itu sebetulnya merupakan titik rendah atau ceruk. Ya, sehingga Al-Quran menyebutnya biwadin, di satu lembah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti itulah kita lihat satu potret keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kemudian bisa membesarkan Ismail alaihissalam juga menjadi seorang nabi dan rasul? Karena peran Ibrahim dan Hajar sebagai kedua orang tuanya sangat besar dalam tumbuh kembang pribadi putranya Ismail alaihissalam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Kemudian kita lihat lagi keteladanan yang kedua, contoh yang kedua. Ya. Agar kita bisa mengambil contoh peran ini. Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok pendamping setia yang bahkan memberikan backup pada perjuangan dakwah Rasul itu luar biasa. Ya. Mulai dari ta'yid mali, ya, backup hartanya, ya, ta'yid fikri juga, ya, backup secara pemikiran, ya. Menguatkan Rasul akan pengalaman spiritualnya menerima wahyu yang pertama itu membuat sesungguhnya peran Khadijah sangat besar. Ya. Jadi kalau kita mungkin sudah mendengar bagaimana Rasul ketika menerima wahyu pertama pulang menemui Khadijah istrinya, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, ya. Bahwa Rasulullah saat itu bukan karena beliau demam atau beliau sakit secara fisik, tapi beliau merasakan ada semacam kegundahan hati antara yakin dan tidak, pengalaman menerima wahyu yang beliau baru saja terima di Gua Hira. Tapi Khadijah radhiyallahu anha ini ternyata sungguhnya juga memiliki bekalan sakofah yang luar biasa terkait dengan gejala-gejala yang dilihat pada diri suaminya tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Khadijah tidak mengajak Rasulullah ke tabib untuk berobat misalnya, atau mengajak untuk menyembuhkan ya, sakit yang dirasakan oleh beliau. Bukan sakit, ya. Tapi ada sesuatu yang kegundahan hati itu harus diyakinkan. Maka Khadijah radhiyallahu anha, ya, beliau mengajak Nabi untuk menemui pamannya Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah tahu betul apa yang harus dikuatkan terhadap suaminya ini, Rasulullah. Oleh karena itu, ya, kita juga memberikan sebuah gambaran, mendapatkan sebuah gambaran tentang chemistry yang luar biasa indahnya antara Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Saling mengisi, saling melengkapi, saling menguatkan. Inilah modal ya, utama untuk kita bisa merealisasikan tema kita pada hari ini. Oleh karena itu,
ya, ternyata benar Waraqah bin Naufal memberikan penguatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wallahi hadhihi namusul akbar. Demi Allah, ini merupakan berita besar yang luar biasa. Sampai Waraqah bin Naufal berucap, kalau aku diberikan umur panjang, aku akan di belakang orang ini untuk mendukungnya, membelanya, menolongnya. Maka peran Khadijah sekali lagi sebagai pendamping dalam keluarga, sebagai pendamping setia sang suami itu selalu berusaha menguatkan. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita sekalian. Sehingga seiring sejalan, ya, seirama, ya, dalam pemahaman, dalam keyakinan, kemantapan itu terus ada. Ya, karena itu Rasulullah SAW mengenang Khadijah radhiyallahu anha saja begitu besar. Ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau ya, mengenang Khadijah radhiyallahu anha seraya bersabda, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Tidak pernah Allah menggantikan pendamping istri yang terbaik ya, dari Khadijah. Qad amanat bi idz kafara biyan nas. Dialah yang pertama kali beriman saat orang masih banyak yang kufur kepadaku. Wa saddaqatni idz kadzdzabaniyan nas. Dialah yang juga membenarkan aku paling pertama di saat orang masih banyak yang mendustakanku. Dan wawasatni bimaliha idz haramaniyan nas. Dialah yang membackup seluruh harta kekayaannya untukku saat banyak orang yang masih menahan harta bendanya untuk menolong dakwahku ini. Begitu kira-kira sebuah apresiasi ya, Rasul SAW kepada istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dari gambaran ini pun juga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa betapa ya, ketika kita ingin merealisasikan tema ini, menghadirkan suasana terbaik dalam keluarga kita, ya harus mulai dulu dari hulunya. Hulunya siapa? Zauj wa zaujah. Suami dan istri, pasangan yang harus dipastikan dia memiliki semangat yang sama, ruh yang sama, spirit yang sama, dan cita rasa serta cita-cita ke depan yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih memberikan contoh-contoh dulu supaya kita memiliki sebuah wawasan tasawur yang komprehensif mengenai pentingnya kita sebagai kedua orang tua, pasangan suami istri untuk memiliki hal ini. Yang ketiga, kita ambil keteladanan para sahabiat, istri-istri para sahabat Nabi. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ya, hubbul ilm, cinta ilmu, haus akan ilmu. Ya, jadi mereka bukan menunggu pasif ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Bahkan mereka aktif, proaktif, mencari, meminta ya, supaya bisa mendapatkan ilmu. Ini diriwayatkan dalam satu hadis yang cukup panjang. Disebutkan dalam hadis tersebut, ja'at imra'atun ila Rasulillah. Ya. Datang seorang wanita sahabiat radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia bilang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsik." Wahai Rasulullah, ini para suami-suami kita ini enak betul mereka. Mereka sudah banyak mendapatkan hadis-hadis, sabda-sabda yang engkau ucapkan. Kemudian ya, sahabat itu langsung meminta kepada Rasul, faj'al lana min nafsika yauman na'tika fih. Kalau gitu ya Rasul, berikan dong kami waktu ya, khusus dari diri engkau sendiri, 1 hari saja, sehingga kami bisa ya, mendatangi engkau dan bisa belajar ya, di dalamnya. Ya. Apa yang mereka minta pada Rasul? Ya. Minta diajarkan apa mereka para sahabat itu kepada Rasul? Tu'allimuna mimma 'allamakallah. Ya. Ya. Berharap engkau ya Rasul bisa mengajarkan kepada kami apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Ini luar biasa. Jadi tentu yang Allah ajarkan kan begitu banyak, begitu berlimpah. Tapi mereka siap untuk meluangkan waktu mendapatkan pengajaran spesial dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Nah, mendengar semangat para sahabiat, Rasul pun langsung berucap, merespon, mengapresiasi permintaan mereka, semangat mereka untuk thalabul ilm. Menandakan hubbul ilm betul-betul telah merasuki pikiran para sahabiat tersebut. Mereka iri dengan suami-suami mereka yang bisa belajar banyak dari Rasul, sementara mereka merasa kurang. Faqala, maka kemudian Rasulullah meresponnya seraya bersabda, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza wa fi makani kadza wa kadza. Kalau begitu, sudahlah. Ya, kalau bahasa kita ibu-ibu silakan ya, siapkan harinya, tentukan harinya, ya, atau Rasul yang menentukan. Ya, berkumpullah kalau begitu ibu-ibu semua di hari ini dan di tempat ini dan ini. Jadi kita lihat betapa indahnya ya suasana para ibu-ibu di zaman Rasul, sahabiat yang betul-betul mereka meminta, merindukan datang di majlis zikir, di majlis ilmu. Ya, kalau kita insya Allah ya datang di tempat kita taklim, liqa dan sebagainya. Nah, apa yang kemudian kita bisa petik dari semua ini? Bahwa itulah yang kemudian para sahabiat memiliki peran besar. Ya. Yang kalau dalam satu ungkapan dikatakan al-ummu madrasatun famata a'adatta tayyibal a'raqi. Ibu itu laksana sekolah. Ya. Sepanjang kalian bisa mempersiapkannya, maka kalian telah mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik. Ternyata ungkapan ini kemudian menuai hasil. Ya. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, melakukan ta'bi'ah ammah, mobilisasi besar-besaran. Ya. Dalam peristiwa Fathul Qadisiyah, penaklukan Qadisiyah yang ada di Irak. Ternyata mobilisasi itu kemudian bisa menghadirkan sab'umi'atin min abna'is sahabah, 700 orang dari anak-anak para sahabat berkat didikan dari para ibunya khususnya yang menimba ilmu pengajaran langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti suasana tarbawi betul-betul telah dihadirkan oleh para sahabat dan sahabiat dalam rumah-rumah mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, masih ada satu lagi contoh yang juga ini untuk memberikan sebuah penegasan bahwa betapa kita harus mulai dari hulu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau ini tidak tercapai, sulit kita untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita untuk menghadirkan nuansa tarbawi di keluarga kita. Yaitu kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin dengan seorang putri penjual susu. Jadi ini riwayat cukup masyhur, mungkin sudah sering mendengar. Kita pertegas saja lagi bahwa ketika Umar bin Khattab melakukan inspeksi keliling ya wilayahnya, kemudian tiba-tiba dari balik rumah yang dilewati ada suara sedang berbincang-bincang antara seorang ibu dengan anaknya. Umar bin Khattab ya, betul-betul mendengarkan percakapan itu. Kata sang ibu, wahai nak, kita menjual susu sehari-hari supaya untungnya kita berlebih. Campur saja susu ini dengan air. Ya. Sehingga kalau dicampur dengan air, maka kita akan dapat lebih banyak yang bisa kita jual. Si anak ternyata ini ya sudah putri dari ibu ini sudah terkena sentuhan-sentuhan tarbiyah, sentuhan-sentuhan tarbawi dalam dirinya. Terutama dalam bab salimul akidah sudah sangat kuat. Kata anak tersebut, wahai ibunda, jangan dicampur, nanti ada yang mengetahui kita. Kata ibunya, tidak ada yang tahu, nggak usah takut. Nggak ada yang tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan
Khalifah Umar bin Khattab pun Amirul Mukminin nggak akan tahu apa yang kita lakukan. Tapi kemudian apa jawab anak tersebut? Benar ibu. Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi Rob, Tuhannya Amirul Mukminin, pasti akan mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini merupakan sebuah jawaban yang mencerminkan nilai-nilai tarbawi begitu indah pada anak tersebut. Ya. Sehingga kemudian ketika Umar bin Khattab mendengarkan obrolan itu sampai ujungnya tadi itu, maka bergegaslah Umar bin Khattab kembali ke rumahnya. Lalu dia menemui anak-anaknya yang ada. Anak laki-lakinya semua. Ya. Dikatakan kepada mereka oleh ayahnya Umar bin Khattab, "Man arada ayyakuna lahu nasamatan thayyibah falyatazawwaj bihadhihi." Barang siapa yang dari kalian pengen punya keturunan yang berkualitas, yang baik, maka hendaklah menikahi wanita tersebut. Ya, dan qadarullah benar-benar terjadi pernikahan antara anak Umar bin Khattab dengan putri penjual susu tersebut, yang dalam riwayat disebutkan anaknya Umar adalah Asim bin Umar bin Khattab. Asim ini kemudian menikah dengan putri penjual susu tersebut, yang menurut riwayat penelusuran nasab setelahnya itu terlahir dari generasi Asim bin Umar bin Khattab dengan putri penjual susu itu, terlahirlah anak-anak keturunan yang berkualitas dan sampai kepada cucunya, cicitnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah masyhur dalam daulah Bani Umayyah. Tapi sebagian ulama kemudian memasukkan Umar bin Abdul Aziz ini dalam klaster Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Jadi tidak hanya 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi juga para sejarawan, para ulama tarikh, ya, karena sifat-sifatnya, karakternya, kemuliaannya, ya, berkah dari pengaruh-pengaruh tarbawi, orang tuanya, kakeknya dan sebagainya. Maka Umar bin Abdul Aziz ini dimasukkan juga dalam sebutan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.